Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma, guru prakarya dan kewirausahaan SMA Islam An-Nizam Medan. Nah, kenapa kita harus belajar prakarya? Karena prakarya itu adalah modal awal kita menuju seorang pengusaha. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih belajar kembali dalam pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Kita juga masih membahas mengenai aspek pengolahan di mana materi kita masih berhubungan dengan makanan dari tradisional atau makanan khas daerah. Nah, hari ini kita akan mulai mempelajari tentang yang namanya laporan keuangan. Nah, jadi laporan keuangan itu biasanya membuat laporan yang kerap kali dilakukan dalam pengerjaan tugas laporan prakerin atau laporan kegiatan yang ditugaskan oleh guru di sekolah. Laporan itu harus mempunyai format penulisan yang baik. Selain itu, isi yang mudah dipahami sudah menjadi keharusan agar pembaca mengerti apa yang dimaksud dalam isi laporan tersebut, sehingga pembaca akan antusias membacanya. Nah, jadi kita akan coba bahas ya materinya satu persatu. Jadi, laporan adalah segala sesuatu baik itu peristiwa ataupun kegiatan yang dilaporkan dan dapat berbentuk lisan ataupun tertulis berdasarkan fakta atau peristiwa yang terjadi. Laporan itu memiliki berbagai jenis seperti laporan perjalanan, laporan penelitian, laporan kegiatan. Nah, pada hakikatnya laporan perjalanan itu adalah cerita tentang perjalanan yang kita lakukan, termasuk laporan non-formal karena tidak menggunakan sistematika standar laporan resmi. Nah, jadi dari materi tadi kan, dari yang kita bahas tadi dapat kita simpulkan berarti laporan kegiatan usaha itu adalah penyampaian informasi sehingga tercipta komunikasi antara yang melaporkan dan pihak yang diberi laporan. Nah, laporan pelaksanaan kegiatan hendaknya bersifat komunikatif ya, jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak. Agar menjadi komunikatif, sebaiknya laporan pelaksanaan kegiatan usaha harus disusun dalam bahasa yang lugas dan mudah dimengerti. Dikatakan logis apabila segala keterangan yang dianalisis dapat diteliti alasan-alasannya. Apakah laporannya masuk akal atau tidak? Dikatakan sistematis apabila keterangan-keterangan yang dikemukakan di dalam laporan pelaksanaan kegiatan usaha disusun dalam urutan yang memperlihatkan adanya saling keterkaitan. Nah, laporan pelaksanaan itu dikatakan lugas apabila bahasa yang digunakan langsung menjawab persoalan yang nyata dan tidak bertele-tele. Jadi, isi dari laporan kegiatan usaha adalah kegiatan pekerjaan di perusahaan yang sedang berjalan dan pekerja yang sudah selesai. Penyusunan laporan kegiatan ini biasanya dilaksanakan secara periodik ya, setidaknya itu dibuat sebulan sekali. Penyusunan harus lengkap dan berisi hal-hal yang berhubungan dengan hambatan usaha, kemajuan usaha, kemunduran usaha, dan sebagainya. Nah, itulah tadi mengenai laporan kegiatan usaha. Kita lanjut materi kita ya. Kita akan bahas apa sih manfaat laporan kegiatan usaha. Nah, kita coba bahas satu persatu ya. Laporan kegiatan makanan khas daerah dibuat dalam bentuk proposal. Nah, proposal ini biasanya dibuat untuk yang pertama, membantu wirausaha untuk mengembangkan usaha dan menguji strategi dan hasil yang diharapkan dari sudut pandang pihak lain atau investor. Nah, biasanya proposal ini dibuat untuk memperkenalkan dan meyakinkan investor bahwasanya usaha yang akan kita buat ini adalah usaha yang baik ke depannya atau perkembangannya di masa mendatang itu baik gitu. Nah, yang kedua, manfaatnya adalah untuk membantu wirausaha untuk berpikir kritis dan objektif
objektif atas bidang usaha yang akan dijalankan. Nah, dengan kita membuat proposal ini, setidaknya sebagai seorang pengusaha kita punya daya kritis yang lebih pasti, ataupun tujuan kita membuat usaha ini targetannya juga jelas. Nah, setidaknya bisa sebagai pengingat dan motivasi bagi kita apa tahapan yang ingin kita capai ke depannya. Kemudian manfaat yang ketiga adalah sebagai alat komunikasi dalam memaparkan dan meyakinkan gagasan kepada pihak lain. Nah, dengan adanya proposal, kegiatan ini ataupun laporan kegiatan usaha ini gitu kan, maka dapat membantu kita menyampaikan secara detail dengan analisis dan pemikiran yang kritis terhadap konsumen ataupun investor yang kita ajukan. Dan yang keempat terakhir adalah membantu meningkatkan dan keberhasilan para wirausaha. Nah, hal ini kenapa sangat membantu? Karena dengan adanya laporan ini bisa mengingatkan dan memotivasi kita, serta membuat kita berusaha terus gimana caranya agar usaha yang kita lakukan dapat mencapai target yang memang awalnya kita konsep. Nah, itulah manfaat laporan kegiatan usaha. Kita akan lanjut materi kita yang berikutnya. Nah, kita akan bahas tentang analisis laporan. Nah, menganalisis biasanya laporan merupakan suatu keterangan akan suatu peristiwa tadi kan, ataupun perihal yang ditulis berdasarkan berbagai data, fakta, dan keterangan yang melingkupi peristiwa atau perihal tersebut. Laporan tentang peristiwa atau hal-hal yang bersifat penting atau resmi biasanya disampaikan dalam bentuk tulisan. Sehingga menganalisis laporan artinya melakukan suatu kajian atau penelitian terhadap suatu laporan. Hal-hal yang dianalisis dalam laporan dapat berupa isi peristiwa, kronologi waktu, kelengkapan data, kebahasaan, dan bentuk laporan. Analisa pelaksanaan kegiatan usaha perlu dibuat dan disusun secara sistematis dan secermat mungkin serta logis. Dalam menganalisis laporan yang perlu diperhatikan adalah hal-hal berikut ini ya. Kita coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah menyimak laporan secara seksama agar dapat menangkap informasi yang disampaikan secara utuh dan lengkap serta terperinci. Nah, jadi dalam menganalisis laporan ini, kita dapat menyimak laporan ya dengan secara detail. Kemudian, memahami isi laporan dari bentuk isi maupun kebahasaannya. Jadi biasanya analisis data ini menjelaskan atau membantu kita dalam penyampaian bentuk dan isi serta kebahasaan yang akan kita gunakan dalam sebuah laporan. Kemudian yang ketiga adalah menguraikan secara detail atau rinci pokok-pokok isi laporan. Nah, jadi biasanya analisis ini menambahkan ataupun mengembangkan bahasan ataupun pemikiran kritis kita terhadap laporan perkembangan usaha kita di masa mendatang ya. Nah, kemudian yang keempat, melakukan pengecekan pada setiap hal yang dilaporkan secara detail dan cermat. Nah, jadi dengan analisis ini bisa lebih meyakinkan ya sebenarnya. Dan yang kelima itu adalah tidak mencampur adukkan fakta, di mana sesuatu yang bersifat objektif dan opini atau pendapat sesuatu yang cenderung bersifat subjektif. Nah, jadi dengan analisis ini kita dapat membuktikan bahwasanya isi laporan yang kita tulis itu bukan sebagai gambaran kita aja, tapi juga ada beberapa fakta yang lebih meyakinkan bahwasanya laporan perkembangan usaha kita itu adalah yang akan mengalami perkembangan. Nah, kemudian berikutnya itu adalah melakukan kajian pada kebenaran atau ketepatan hasil laporan tersebut. Dan yang terakhir, memberikan pandangan atau pendapat pada laporan berdasarkan suatu teori atau definisi atau referensi. Nah, itulah yang dimaksud dengan analisis. Jadi, dalam analisis
Pada dasarnya, yang perlu dianalisis dalam pelaksanaan kegiatan usaha itu antara lain yang pertama adalah bidang kegiatan usaha kita, kemudian rugi dan laba dari usaha tersebut, lalu bidang keuangan, kemudian bidang permodalan, lalu bidang administrasi dan pembukuan, berikutnya adalah bidang ketenaga kerjaan, selanjutnya bidang pemasaran, dan yang terakhir adalah bidang organisasi. Jadi pada akhir tahun seluruh kegiatan usaha dilaporkan untuk dianalisis oleh pihak yang berkepentingan untuk memperoleh informasi yang tepat dalam pengambilan keputusan. Nah, analisis laporan keuangan itu adalah evaluasi atau penafsiran neraca dan daftar perubahan posisi keuangan perusahaan. Mengadakan analisis laporan keuangan sangat penting untuk mengetahui keadaan dan perkembangan keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. Nah, analisis laporan keuangan selalu berhubungan dengan masalah neraca, rugi atau laba, dan perubahan modal perusahaan. Analisis laporan keuangan pada hakikatnya adalah untuk mengadakan penilaian atas keadaan keuangan perusahaan untuk dapat menggambarkan perubahan posisi keuangan dan sifat pengembangan perusahaan dari waktu ke waktu. Suatu perusahaan diharuskan membuat laporan keuangan paling lama, biasanya 2 tahun terakhir dari kegiatan usahanya. Nah, itulah tentang analisis ya untuk laporan keuangan. Kita akan coba lanjut kembali pembelajaran kita, yaitu kita akan membahas gimana sih laporan keuangan bentuknya. Nah, jadi laporan keuangan itu kan kegiatan usaha itu biasanya bentuknya itu seperti dokumen tertulis ya, yang disiapkan oleh wirausahawan untuk mengembangkan semua unsur yang relevan sehingga orang luas tertarik untuk menjalin kerjasama. Nah, sebuah laporan itu harus memiliki format yang baik dan benar, serta harus mengandung sifat-sifat seperti berikut ini. Nah, sifat pertama dalam laporan yang harus dimiliki adalah mengandung imajinasi. Nah, kenapa harus mengandung imajinasi? Karena yang bakal kita buat dalam laporan itu adalah perkembangan mendatangnya dari usaha kita, di mana dievaluasi dengan analisis data dan fakta-fakta berdasarkan data dari usaha itu selama 2 tahun terakhir. Nah, kemudian itu adalah kita harus memiliki ya. Jadi laporan itu harus memiliki yang namanya laporannya itu harus sempurna dan lengkap. Jadi semua data analisis untuk menunjang perkembangan ataupun targetan kita dari isi laporan itu adalah harus lengkap dan detail. Nah, yang ketiga itu adalah laporan harus disajikan secara menarik. Kenapa harus menarik? Karena gini, jika kita membaca dengan background yang dia hanya putih, maka itu cenderung akan bosan. Tapi jika kita menampilkan beberapa warna ataupun hal yang lain yang dimana menggugah untuk pembaca ataupun investor tertarik untuk membaca lebih lanjut isi laporan kegiatan kita. Nah, selanjutnya dalam penulisan laporan kegiatan usaha ada sistematika yang bisa dijadikan pedoman seperti berikut ini. Nah, pedoman pertama, dalam laporan kegiatan usaha itu pasti harus memiliki yang namanya cover. Nah, cover di sini harus memiliki yang tadi, penyajian yang sangat menarik. Kenapa? Karena itu adalah sampul ataupun background awal yang kita tunjukkan kepada investor untuk membuat investor itu tertarik untuk membaca laporan kegiatan usaha kita. Yang kemudian itu adalah kata pengantar ya. Jadi isi laporan yang kedua itu adalah kata pengantar dari sang pembuat. Kemudian kita juga memiliki daftar isi. Jadi untuk bisa mengasih gambaran gitu kan, bahwasanya data yang kita rincikan itu adalah data yang lengkap ataupun laporan yang lengkap. Kemudian daftar tabel, jadi mereka bisa melihat nih kira-kira apa sih analisis yang kita paparkan
dalam laporan ini. Jadi biasanya mereka akan membaca itu terlebih dahulu. Kemudian kita juga harus memaparkan daftar gambar sebagai bukti ataupun fakta. Kemudian daftar lampiran, hal-hal yang berkembang lainnya. Dan jadi inti dari laporan kegiatan usaha ini adalah bab 1, yaitu pendahuluan. Jadi dalam bab 1 ini terdiri dari yang namanya latar belakang, tujuan kegiatan, kegunaan kegiatan, dan kajian teori. Nah, berikutnya dalam membuat laporan kegiatan ini, pedomannya yang selanjutnya adalah bab kedua, itu adalah isi utama laporan. Nah, isi utama laporan itu terdiri dari rencana kegiatan, proses pelaksanaan kegiatan, dan laporan keuangan. Kemudian untuk bab ketiga itu adalah kesimpulan dan saran ya. Nah, itu dia. Kemudian kita juga harus memiliki yang namanya daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini adalah daftar sumber-sumber dari buku, majalah, koran, dan lainnya. Ataupun kita dapat infonya itu melalui situs link web ya. Nah, berikutnya adalah lampiran-lampiran. Nah, lampiran ini biasanya berisi tentang catatan yang kita peroleh secara selama kegiatan seperti daftar harga, bahan-bahan pembuat produk, dan lain-lainnya. Nah, berikut ini akan Ibu cantumkan juga ya link untuk kalian bisa lebih memperjelas dan memahami gimana sih format gitu kan. Nah, jadi link ini adalah contoh laporan kegiatan usaha suatu usaha ya. Jadi nanti bisa kalian lihat ya contohnya itu gimana secara detail dan lengkapnya. Nah, nanti kalian bisa lihat linknya ataupun kalian copy linknya itu di deskripsi channel kita ini ya. Nah, kita lanjut. Pembahasan kita yang berikutnya itu adalah kewajiban seorang pengelola usaha atas pembuatan laporan kegiatan usahanya. Itu yang pertama adalah harus memahami akan arti pentingnya laporan. Kemudian seorang pengusaha harus dapat mendistribusikan laporan, baik yang bersifat umum maupun khusus. Dan yang terakhir, seorang pengusaha itu adalah harus menyiapkan sarana, data-data dan teknisnya, serta latihan-latihan penyusunan sebuah laporan kegiatan usaha. Dan yang terakhir dari materi kita untuk hari ini adalah prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan laporan kegiatan usaha, yaitu yang pertama, laporan harus tepat waktu ya. Kemudian laporan juga harus diteliti, benar dan dipercaya. Yang ketiga, laporan harus berjalan dan sederhana. Kemudian laporan harus ada standarisasi. Dan yang terakhir, laporan juga harus mempunyai nilai ataupun manfaat. Nah, itulah materi kita hari ini tentang gimana sih laporan keuangan. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tetap semangat ya belajar pengusaha muda dan jangan lupa like, kemudian komen, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.